Halo semua, di video kali ini kita akan membuat project sederhana aplikasi e-wallet menggunakan Flutter dan Firebase. Video ini cocok untuk kalian yang baru nyoba Flutter atau yang sedang belajar atau yang mau buat project untuk portofolio mungkin. Ikuti video ini sampai selesai. Dan untuk mengikuti video ini setidak-tidaknya kalian sudah bisa membuat project baru ya, karena kita tidak akan membahas proses instalasi. Oke, apa saja yang akan dibahas? Kita akan pelajari yang namanya widget untuk user interface, fitur-fitur Firebase seperti Google Sign In, Firebase Auth, Firebase Messaging, Firebase Storage, Cloud Firestore, Cloud Function, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang akan kita implementasikan pada project ini. Apa saja yang dibutuhkan? Kita butuh Dart dan Flutter SDK, tentu saja akun Firebase, Node.js dan npm, dan Xcode bagi yang pakai Mac. Kalau stuck bagaimana? Kalian bisa add Facebook saya, kalau bisa saya bantu pasti dibantu. Oke, itu saja intronya, kita langsung saja ya, mulai episode 1. Oke, untuk project ini saya pakai versi SDK yang lama. Kalau kalian mau cek versi yang kalian pakai, bisa buka terminalnya. Ketik flutter --version. Ini dia versi 1.12.13 hotfix 7 channel stabil. Pertanyaannya, apakah harus sama? Tentu tidak, tapi kalau kalian pakai versi yang saya pakai, itu akan mempermudah untuk mengikuti video ini. Untuk yang mau nyoba, saya akan contohkan cara aman mengganti versi SDK. Oke, contoh kasusnya saya pakai SDK yang lebih baru dan sedang mengerjakan sesuatu di versi ini. Terus gimana cara yang aman pakai versi yang lain tanpa ngotak-ngatik versi SDK yang saya pakai? Sebenarnya di Flutter ada perintah untuk mengubah versi, perintahnya Flutter version tanpa dash, maka akan muncul versi-versi yang lain dan ini versi yang kita cari. Coba di copy dan ini di clear dulu. Paste di sini. Kalau ini di enter, maka perintah ini akan merubah versi SDK kalian ke 1.12.13 hotfix 7 dan SDK yang lama tentu tertimpa. Karena kasusnya tidak mau seperti itu, jadi saya tidak akan melakukan cara seperti ini. Yang saya lakukan adalah membuka direktori SDK Flutter-nya yang saya simpan di home dan di rename menjadi Flutter New. Setelah di rename, tentu saja Flutter-nya tidak berfungsi lagi. Oke, saya akan download ulang SDK yang diinginkan ke flutter.dev. Klik get started. Yang ini pilih sesuai OS-nya, saya pakai Mac. Ke SDK release. Oke, ini juga diperhatikan ya, jangan salah alamat. Scroll. Nah, ini dia di download. Anggap saja saya sudah selesai download dan tinggal di ekstrak. Mana dia? Download. Nah, ini di ekstrak. Oke, terakhir tinggal kita pindahkan ke direktorinya semula. Sip, mari kita cek. Flutter --version. Oke, berhasil. Sekarang kita sedang pakai Flutter 1.12.13 hotfix 7. Dan kalau mau kembali ke SDK semula, tinggal di rename saja yang tidak mau dipakai. Mudah sekali. Dan juga kalau kita Flutter Doctor di sini, Flutter Doctor-v, tentu saja tidak ada masalah karena dari awal memang sudah disetting dengan benar. Oke, seperti itu caranya. Kita lanjut membuat project Flutter-nya. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Dan kita butuh setting sedikit karena kita akan pakai Java bukan Kotlin. Buka settingnya. Di sini settings, extension, Dart dan Flutter,
Scroll sampai dapat Flutter Create Android Language. Karena defaultnya Kotlin, akan kita ubah ke Java. Dan sebenarnya ini opsional ya, hanya saja kalau settingan kita sama akan lebih mudah. Kalau sudah, tutup dan buka command palette-nya yang ini. Ketik saja Flutter, New, bisa di enter atau klik ini. Kasih nama projectnya dan enter. Saya akan simpan di desktop. Oke, tunggu sebentar. Oke, selesai. Ini sudah benar ya. Dan kalau kalian mau lihat perbedaannya, kita bisa cek di folder Android. Seharusnya kita tidak ada folder Kotlin. Oke, karena kita pilihnya Java. Kalau tidak mau cara seperti itu, bisa menggunakan terminal untuk membuat project dengan bahasa yang dipilih. Buka terminalnya. Saya ke desktop dulu. Perintahnya Flutter create -i Swift -a Java. Nama projectnya Flutter e-wallet. Tekan enter. Tunggu sekejap. Oke, cd Flutter e-wallet. Buka di Visual Studio Code. Oke, ini sama saja dengan cara yang pertama. Geser dulu, yang ini ditutup saja. Close, dan foldernya saya hapus saja ya. Oke. Sip, dan terakhir kita akan coba debugging dengan multi device ya. Boleh dibuka emulatornya. Biasanya klik di sini dan dipilih yang mana mau dibuka. Tapi saya tidak akan buka dari sini. Entah kenapa kalau buka dari sini emulatornya sangat-sangat lag. Jadi saya buat alias dengan perintah buka emulator dan menambahkan option GPU host. Hasilnya lumayan bisa dipakai. Oke, saya jalankan dari sini. Dan satu lagi saya buka simulator ya. Buat yang pakai Windows atau Linux, buka saja emulatornya, yang penting 2. Kalau tidak kuat jangan dipaksa, ntar meleduk. Setidaknya kalian tahu cara jalankan multi device. Oke. Langsung saja kita buka browser. Kalian bisa kunjungi link ini atau cari multi device debugging in Visual Studio Code. Seperti ini, dia paling atas, klik saja. Dan scroll ke bawah, di bagian setup kita copy semua ini. Copy. Lalu buka tab run, nih. Dan klik create a launch JSON file. Oke, paste semua di sini. Bisa juga buat file JSON-nya dari sini ya. Add configuration, nanti akan melakukan hal yang sama. Oke. Lanjut, kita butuh device ID-nya. Buka terminal. Perintahnya Flutter devices. Oke, ini ID Android. Kita copy saja. Dan kita paste di sini. Selanjutnya yang iPhone ini paste di sini. Oke, jangan lupa di save. Dan filenya ada di sini ya. Oke, ditutup saja. Kita kembali ke tab run dan select yang all devices. Oke, sebentar, emulatornya mana? Satu lagi, geser dulu biar kelihatan.
Oke. Dan klik start debugging atau tombol play yang hijau ini. Oke, dua-duanya sudah running. Coba ini ditutup. Dan ini untuk select tabnya iPhone. Oke. Dan yang ini Android. Ini sedang launch, akan saya percepat. Oke, selesai ya. Mari kita coba. Sudah aman semua, kita coba ganti warna kali ya. Di sini kita ganti ke green. Coba kita save. Sip, perubahannya langsung berefek ke semua emulator. Karena saat di save si hot reload ini ke trigger. Coba kita ganti ke purple. Purple langsung klik hot reload tanpa di save. Tidak ada perubahan, artinya harus di save. Oke. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita mulai ngoding project kita dari awal di video berikutnya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan komentar atau bertanya di Facebook bagi yang mengikuti video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.